Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala wa fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Wa qala Allah ta'ala aidan wa ta'adzana rabbukum la in syakartum la'azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Shadaqallahul azim. Terlebih dahulu kita mari memanjatkan puja puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kenikmatan yang sangat banyak, baik kenikmatan lahir atau kenikmatan batin. Salawat beserta salam semoga kita limpahkan kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat tabi'in tabi'atnya. Yang kita maksud selain mengucapkan salam kepada Rasulullah, semoga kita meminta nanti di yaumul jaza, nanti di yaumul akhirat kita mendapatkan syafaat khusus bil khusus dari baginda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah pengajian malam Jumat rahimakumullah, masih meneruskan bahasan hari Jumat kemarin, bab syukur kita di hari kemerdekaan Indonesia. Untuk mengisi kemerdekaan karena kemerdekaan ini adalah nikmat dari Allah. Nikmat yang diberikan dari Allah kepada orang-orang Indonesia, masyarakat Indonesia, umat Indonesia, supaya tenang untuk melaksanakan ibadah. Karena kalau tidak aman, mau tenang ibadah gimana kita? Enggak bisa asal tenang. Mau sembahyang enggak ada tenang, mau bekerja enggak tenang, selalu dirunding rasa ketakutan, terus rasa ketakutan. Makanya kata Rasulullah, nikmat merdeka ini sebagian daripada nikmat yang sangat besar. Lalu gimana cara menyukuri nikmat kemerdekaan ini? Karena manusia diciptakan oleh Allah basicnya beda-beda, enggak sama. Enggak jadi semua pejabat, enggak jadi semua aparat, enggak. Ada yang jadi masyarakat, ada yang jadi pekerja, ada yang di kantoran, ada yang di proyekan, ada yang di kementerian, ada yang di anggota dewan, bahkan ada yang jadi presiden. Itu cuman basic. Maka Allah sedikit di dalam Quran, inna akramakum indallahi atqakum. Mana dari sekian banyak basic manusia diciptakan oleh Allah yang paling bagus di hadapan Allah? Inna akramakum inda, yaitu orang-orang yang bertakwa kepada Allah, yang benar-benar melaksanakan takwanya kepada Allah. Maka dijadikan pejabat, jadilah jabat yang bertakwa. Jadilah pimpinan, jadi pimpinan yang bertakwa. Jadi masyarakat pun harus jadi masyarakat yang bertakwa. Kalau di Indonesia ini pada bertakwa, aman juga. Bayangan kita aman pasti, nggak ada pencurian, nggak ada
nggak ada perzinahan, nggak ada pemabukan, aman. Tapi ini sudah sunnatullah. Dari zaman Rasulullah diturunkan, tetap yang namanya kebaikan dengan kejelekan itu estafet sama-sama. Sama-sama adanya kebaikan ada, kejelekan pun pasti ada. Kebenaran ada, kesalahan pun pasti ada. Tergantung kita nyikapinya. Mau ditempatkan di mana diri kita. Ya. Jadi pangkal utama kita bersyukur kepada Allah, isi hati ini dengan keimanan. Keyakinan kepada Allah, kemarifatan kepada Allah. Yang dibahas tempo dulu. La ilaha illallah, la ma'budu illallah. Tiada Tuhan yang wujud hak disembah oleh kita semua, hanyalah Allah. Tiada hak yang untuk dipinta oleh kita, la matluba illallah, hanya zat Allah. Tiada hak yang wajib diturut oleh kita semua umat Islam, hanyalah Allah. Maka berpalinglah kepada aturan Allah, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Kalau kita berpegang kepada Al-Quran sama Al-Hadis, bagaikan kita menggenggam sebuah arang api. Arang api. Bagaikan kita menggenggam api, arang api. Mau dilepas arang kita butuh api. Kalau tidak dilepas, ya panas. Panas. Itulah nasib orang yang beriman dan orang yang bertakwa. Walaupun panas karena butuh kita aturan Allah. Untuk apa aturan Allah kita laksanakan? Untuk nanti keselamatan di akhirat. Enggak ada, pasti itu untuk mencari keselamatan. Dengan apa? Dengan beribadah kepada Allah. Dengan mengikuti aturan Allah. Yang udah pada tahu kita. Yang pertama aturan Allah, selain daripada keimanan, kita udah punya keimanan, kita lantas menjalankan ketakwaan, kerja. Kalau takwa itu kerja. Kerja apa? Mengerjakan segala perintah Allah. Yang wajibnya kayak sembahyang kita, yang wajibnya sembahyang yang mana? Yang 5 waktu. Itu wajib. Itu harga yang tidak bisa ditawar-tawar sembahyang. Itu nilai pasti sembahyang yang 5 waktu itu nilai pasti. Jadi cara kita bersyukur mengisi kemerdekaan ini, selain kita harus punya keimanan kepada Allah, kita punya ketakwaan menjalankan syariat aturan Allah, ya. Menjalankan syariat aturan Allah. Mana aturan Allah itu? Yang pertama, yang ke-1 keimanan, yang kedua keislaman. Islam yang tertera di dalam rukun Islam. Sesudah syahadat, sholat, zakat, puasa, munggah haji, itu legalitasnya keimanan syahadat. Buat apa melaksanakan kita sembahyang? Buat apa kita melaksanakan zakat? Buat apa kita melaksanakan puasa? Kalau tidak punya keimanan kepada Allah, itu ditolak. Makanya yang namanya keyakinan, keimanan itu untuk melegalitas, mengesahkan amal kita. Untuk mengesahkan amal kita. Sembahyang bisa diterima kalau kita ada keyakinan kepada Allah. Puasa kita bisa diterima kalau puasa kita punya keimanan kepada Allah. Apakah ada orang yang sembahyang tidak iman kepada Allah, tidak yakin kepada Allah? Dari dulu sampai sekarang banyak. Tapi betapa banyaknya orang yang beriman, orang yang mempunyai keyakinan kepada Allah tapi tidak melaksanakan syariat Islam, itu betapa paling banyak. Aku iman kepada Allah, ya aku iman kepada Allah. Kalau dikatakan kita, mereka mah, dia mah, kamu mah tidak beriman kepada Allah, pasti dia marah. Tapi kalau tidak sembahyang, dia tidak merasa kerugian. Padahal kalau kita berkaca kepada aturan agama, man tarakas shalah, kata Rasulullah, barang siapa orang yang meninggalkan salat 3 kali berturut-turut karena disengaja, karena tidak yakin kepada Allah, bahwa menyatakan di dirinya salat ini bukan perintahan Allah, makanya aku tidak akan melaksanakan salat, itu orang udah keluar dari agama kita. Itu orang udah keluar dari agama kita.
kalau tidak salat dia tidak merasa kerugian. Contohlah, enggak jauh-jauh, mungkin kalau di kita mah mungkin berapa persennya lah kalau dipersentasiin mah. Orang yang aku beriman yang enggak sholat gitu. Mungkin ada 50% mungkin. Mungkin ada 30% yang melaksanakannya mungkin. Mungkin 0, yang melaksanakannya itu mungkin gitu ya. Tapi bukan merasa kita apa, bukan kita merasa bahwa kita yang paling benar, enggak. Cuman kita belajar di dalam melaksanakan, belajar di dalam kebenaran. Itu melaksanakan. Jadi cara mengisi kemerdekaan ini ada dengan cara beribadah, ada dengan cara kerja. Kalau jadi pejabat yang tadi, jadilah pejabat yang amanah, yang jujur dan patonah. Kalau pejabat di kita, tapi sorry-nya, punten lah cek bahasa Indonesia itu sunah apa gitu ya. Kalau pejabat di kita, masyarakat di kita di Indonesia berpegang kepada tali Allah yaitu Al-Quran dan Al-Hadis, maka Indonesia ini bakal disegani oleh seluruh negara. Pasti disegani oleh seluruh. Dulu umat Islam di zaman Rasulullah diteruskan ke zaman Khulafaur Rasyidin yang 4, diteruskan pada sahabat-sahabat ke sini atba'ut tabi'in, umat Islam ini mampu memimpin 3/4 negara dunia. Jadi cuma seperempat yang tidak dikuasai oleh umat Islam. Kenapa bisa maju itu? Kenapa bisa disegani itu umat Islam? Karena umat Islamnya bersatu. Umat Islamnya bersatu. Jadi untuk mengisi kemerdekaan, kalau jadi pejabat, jadilah pejabat yang bertakwa dan beriman. Jadilah masyarakat yang bertakwa dan beriman. Gitu. Kerja semua, kerja mengisi kemerdekaan. Ya. Insya Allah maju. Tapi yang paling utama itu mengisi kemerdekaan nanti di akhirat. Itu yang paling utama. Mengisi kemerdekaan di hari kita mati. Itu yang paling utama. Apakah ada merdeka di dalam kematian? Ya ada. Kematian itu musibah. Benar kematian musibah? Musibah yang pasti kita semua alami kematian. Tiada orang yang bisa lari dari kematian. Kita akan mencari gimana kita merdeka aman di dalam kematian. Jadi kematian menjadi kenikmatan. Kenikmatannya udah kematian. Benar mati bisa nikmat. Bisa nikmat. Justru orang yang beriman mati itu seakan-akan pensiun daripada kecapaian dunia. Diisi hati kita dengan keimanan, diisi hati kita dengan amal-amal, yaitu amal soleh yang disebut Islam. Maka mati kita bakal aman. Mati kita bakal merdeka. Bahkan menemukan kehidupan yang abadi. Kalau hidup di dunia mati cuman berapa kali? Hidup dunia mati berapa kali? Ya mati mah sekali, enggak mati 2 kali. Enggak ada mati yang 2 kali, enggak ada. Kita di alam barzah hidup. Kita di lauh mahfuz hidup. Kita di alam rahim hidup. Kita masuk ke ranah qabadah dunia, kita hidup. Kapan matinya? Ya sesudah hidup. Jadi yang namanya mati itu 1 kali. Makanya ada orang, wah mati mama aino 2 kali, emang benar. 2 kali. Jadi cuma 1 kali. Untuk meraih kebahagiaan akhirat itu, kita ditempatkan diri kita di dalam amalan agama dan keyakinan kepada Allah, amalan yang bersih daripada ujub, riya, sum'ah dan takabur. Insya Allah itu amal kebawa ke akhirat. Keimanan yang bersih dari apa? Dari musyrik. Maka hati-hati, dosa musyrik itu dosa
yang tiada ampun dari Allah. Tos tidak ada toleran lah cek bahasa urang mah. Tos teu aya toleran lah dosa musyrik mah. Makanya Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina amanu wa lam yalbisu imanakum bidulmin ulaika lahumul amn." Alladzina amanu, untuk orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan keimanannya dengan kemusyrikan. Musyrik itu ada pokok musyrik itu ada 3. Satu, kata Rasul, wala syafarah. Kamu jangan percaya dengan hitungan-hitungan atau ramalan-ramalan. Andai kata kamu percaya kepada ramalan, maka iman kamu cacat dengan kemusyrikan. Jadi jangan percaya dengan ramalan. Nih ada ramalan jatuh. Jangan percaya, jatuh dari mana? Kalau nasib Allah ditentukan oleh gitu ya gitu. Enggak ada ramalan yang bisa merubah nasib kita. Wala syafarah, jangan percaya dengan ramalan. Wala alham, dan jangan percaya kamu dengan apa, totonden lah bahasa Indonesia mah, bahasa Sunda mah totonden dah apa gitunya. Contoh gini, totonden. Ini kebiasaan di orang Sunda. Enggak jauh-jauh dengan orang Indonesia mungkin. Orang Sunda, kalau Anda tahu burung incuing ya? Burung incuing. Burung incuing. Dulu mengatakan kalau burung incuing bersuara pasti ada kematian. Kalau kita percaya 100% pasti ada kematian, musyrik kita. Kalau percaya sepenuhnya ke sana, pasti kita musyrik. Cacat iman kita. Sholat kita tidak akan terbawa kalau kita mati lantas. Sembahyang kita, puasa kita, zakat kita, amal sedariah kita tidak akan terbawa walaupun kita sholat. Ada cerita lagi. Sedikit ke sana ya. Untuk membersihkan keimanan kita, karena keimanan harus dibawa kemerdekaan di hari yang akan datang. Itu jadi modal utama keimanan. Kalau kita ingin merdeka di kala mati, iman harus bersih. Iman kita harus. Ulaika lahumul hamna, kalau orang benar-benar keimanannya bersih dari penyakit kemusyrikan, ya. Ulaika lahumul amna, maka matinya aman, matinya merdeka. Aman matinya. Merdeka matinya, ya. Diistirahatkan oleh kasih sayang Allah, ya. Di alam kuburnya menanti sampai kiamat seakan-akan sekejap, walaupun ribuan tahun, ya. Walaupun ribuan tahun rasanya sekejap gitu. Jadi isi dengan keimanan yang bersih daripada kemusyrikan. Sesudah diisi dengan keimanan yang bersih daripada kemusyrikan, maka isi dengan amaliyah disebut keislaman. Amal yang paling utama di dalam keislaman apa? Yaitu salat. Awalu ma yuhasabu fil akhirah, kata Rasulullah, kata Kanjeng. Amal-amalan yang bakal pertama dihisab nanti di akhirat as-salat, yaitu salat. Makanya salat harus benar. Timbul pertanyaan kita, gimana tuh sholat supaya benar? Kan harus dikaji. Enggak bisa dibayang-bayang, oh sholat ini gini-gini. Sholat mah dari juga, tetep aja begitu. Sholat mah, sholat lohor 4. Ya. Sholat asar 4, subuh 4. Enggak bisa dirubah sholat mah tetap. Maksudnya bukan ke sana. Keilmuannya itu sholat. Karena banyak orang yang melaksanakan sholat, kata Rasulullah, tapi tidak dianggap sholat orang tersebut. Itu rugi bagi kita. Rugi benar atau bagi kita. Kerjaan tinggalin, main lagi main tinggalin, di jalan mampir dulu, lantas sholatnya nggak diterima. Gimana tuh jadinya? Jadi untuk menyelamatkan sholat kita, maka kita harus thalabul ilmu. Perlu dengan keilmuan sholat.
Salat nggak bakal berubah rakaatnya sampai hari kiamat. Nggak bakal. Cuman keilmuannya salat yang akan menyelamatkannya. Maka ilmu itu tetap paling utama. Supaya salat kita bisa diterima oleh Allah, ilmunya itu pasti kita harus dicari-cari terus. Dan kita mah salatnya belajar terus atuh. Kalau orang yang ngaji benar-benar pasti salat belajar terus. Ya. Kata Rasulullah di dalam kitab Muhtasar Ihya Ulumuddin, innamas salat. Sebenarnya ini udah dikaji gitu. Tapi kita nggak apa-apalah diulang supaya kita hafal. Hafalnya susah, melaksanakannya lebih susah. Yang saya rasakan, hafalnya susah, mencari ilmu itu susah, pelaksanaannya ya karim itu lebih susah. Innama salat, sesungguhnya salat yang baik menurut Allah, kata Rasulullah itu dalam hadis itu sama statusnya dengan Al-Quran. Ya. Sesungguhnya salat yang paling bagus kata Rasulullah, sesungguhnya salat yang bakal diterima Rasulullah, satu, di dalam kitab lain disebutkan amalan yang bakal diterima ada 3 masalah. 1, niatnya liwajillahi ta'ala. Makanya sembahyang itu ada nawaitu usolli fardhuhri arba rakaatin mustaqbilal kiblati ada'an lillahi ta'ala liwajillahi ta'ala. Aku melaksanakan salat karena perintah Allah, melaksanakan perintah Allah. Kalau salat tidak diperintah sama Allah, ada yang salat enggak? Wah, enggak ada kalau disunatkan. Kalau sunat salat enggak dipardukan sama Allah, enggak bakal ada yang salat. Cacak-cacak, cek bahasa Sunda mah cacak-cacak diwajibkeun, geus loba anu teu salat, komo lamun disunatkeun, geus moal salat. Cek bahasa Sunda namanya. Sesungguhnya salat 1 liwajillahi ta'ala, harus diniati dengan karena Allah, mencari ridha Allah. Bisa dengan salat mencari ridha Allah, turunnya ridha Allah? Ya emang pasti bisa. Karena itu aturan Allah, kata Allah salat, kita melaksanakan salat, pasti Allah ridha. Ya. Salat yang gimana yang dapat ridha dari Allah? Simpan dulu. Yang kedua, perut kita di waktu salat harus benar-benar diisi dengan barang yang halal. Jangan coba-coba. Diisi dengan barang yang tidak halal, walaupun itu nilainya cuma 1.000. Jangan. Pakaian kita harus dari yang halal, bukan yang bagus. Kalau yang bagus hampir semua orang pakaian bagus sekarang. Beda di zaman gerombolan dulu, pakaian dari goni katanya. Goni tak karung goni gitu. Anu penuh dengan tomela gitu. Sekarang mah bagus-bagus pakaian. Semuanya bagus-bagus. Yang bersih. Kadarnya, kadar apanya? Kadar batiniahnya dari yang halal. Pakaian kita harga berapa? Harga 100.000. Dari 100.000 itu ada yang haram, cuman 10.000. Lasut salat kita. Ini bahaya. Bersih tempatnya dari najis, bersih pakaiannya dari najis, bersih hatinya yang paling bangga. Waktu salat itu membersihkan hati yang paling bangga. Innama salata masukun wa aqimus salat lidzikri, kata Allah. Dirikanlah salat oleh kamu semuanya lidzikri, untuk mengingat Allah. Jadi salat yang 5 waktu itu untuk mengingat Allah. Dari mana? Dari takbiratul ihram sampai awas salam. Jangan ada ingatan selain Allah. Bisa enggak? Pernah bisa gitu? Dari takbiratul ihram sampai awas salam kita tidak ingat istri, kita tidak ingat pekerjaan, kita tidak ingat sakit. Khusus untuk mengingat Allah.
Saya mah belum pernah, bener belum pernah. Belajar sholat dari dulu. Dari dulu, dari usia 5 tahun belajar sholat sampai sekarang belum pernah sholat tidak ingat yang lainnya kecuali Allah di dalam takbiratul ihram sampai habis salam. Belum pernah saya. Itu mungkin kegagalan saya. Ya saya mah ya nggak malu-malu lah. Untuk apa malu bab itu? Ya tidak pernah. Dan mungkin nggak jauh berbeda. Mungkin nggak jauh berbeda. Itu. Dari takbir Allahu Akbar, jangan ingat apa-apa lagi, ingat apa saja kepada Allah. Dan bacaan-bacaan yang menjadi rukun sholat. Maka tadi kata Rasulullah itu dasarnya Al-Quran, hadisnya kata Rasulullah tamasyukun, khusus untuk mengingat Allah. Jadi kalau ada orang sholat Allahu Akbar tidak ingat apa-apa selain ingat kepada Allah. Tapi awas, jangan disamakan Allah dengan makhluk. Kalau ingat sama Allah, ingat gitu dibayang-bayangin Allah gimana? Jangan dibayangin Allah. Karena Allah itu tidak akan bisa dibayang-bayang. Ya. Dicipta-cipta enggak bisa, Allah itu dicipta-cipta. Emang itu Allah itu ada? Jelas Allah itu ada. Allah itu maha perkasa, jelas Allah itu maha perkasa. Kalau bisa, kata seorang para ulama, itulah bacaannya kalau bisa diartikan. Tapi sesudah saya dikatakan, dijelaskan Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut asma Allah. Pas Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari kiamat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang merajai di hari kiamat. Maliki Yaumiddin yang merajai. Jol kabayang, raja teh kayak kumaha gitu tanya. Jadi pikiran teh jol ka mana we kitu tah. Itu bisa jago-jagonya yang dikatakan setan. Jol kabayang raja teh kyo gitu tanya. Makanya jangan terlalu diperdalam Maliki Yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Itu ajalah. Jadi satu, sembahyang yang dianggap bagus kata Rasulullah, sembahyang yang selalu mengingat kepada Allah dari takbiratul ihram sampai wassalam, tamasyukun kata Rasulullah. Yang kedua, syarat sembahyang yang bagus yang diterima oleh Allah kata Rasulullah, wa tawaddu'un. Apa arti tawadu itu? Merasa hina diri. Di dalam sholat itu harus merasa hina diri di hadapan Allah. Semangat melaksanakan sholat, di dalam semangat harus ada tersirat di dalam hati merasa hina di hadapan Allah. Maka sholat ada sujud, ada ruku. Ya. Satu membaca arti-arti dari mengakui bahwa Allah itu raja kita. Mengakui Allah itu tempat beribadah kita. Mengakui Allah itu tempat meminta kita. Itu di dalam mulut. Di dalam gerakan sholat ada ruku. Ada ruku. Contohlah, kalau kita ada guru kita, ada bapak kita, maka kita melak cangkeng kan? Itu etisnya. Pasti kita manggut gitunya. Mau orang-orang mana? Orang-orang itu magani orang-orang luar negeri. Di Cina lah. Lu manggut nge dikeun ka dongkok-dongkohan pisan tanya. Mun ceuk bahasa Sunda mah dikeun ka jongkok-jongkok lah gitu. Bahkan kita kalau ada orang yang kita hormat, kita akan mungguk kan. Salam enggak sambil lurus badan kita, pasti sambil mungkuk. Itu merasa hina diri, apalagi menghadapi Allah. Apalagi dengan sujud. Dengan sujud itu amalan lahiriah merasa hina diri di hadapan Allah. Jadi menjelaskan bahwa diri kita hina di hadapan Allah.
Sampai-sampai kepala yang dianggap kita organigram yang paling apa? Kepala itu yang paling berharga atau kepala. Organigram tubuh yang paling sangat berharga itu kepala. Betul. Kalau orang nggak ada kepala hidup ya nggak bisa hidup atau nggak kepala mah. Nggak ada tangan masih hidup, nggak ada kaki masih hidup. Kalau nggak ada kepala, makanya kepala itu organigram yang sangat berharga di manusia. Hidupnya manusia dengan adanya kepala. Nggak bisa ada hidup ada orang nggak ada kepala hidup. Gimana ceritanya? Pasti orang takut. Sebab karena apa? Keluar dari aturan syariat kebiasaan. Jadi kepala yang paling dianggap berharga di dalam tubuh kita, waktu sembahyang disujudin ke tanah, itu melihatkan bahwa kita betapa hina di hadapan Allah. Gitu. Jadi waktu sholat itu jangan belaga-belaga. Bahkan ada orang yang sholat, wah gayana salangit, kakinya ngajebrag pisan. Anak-anak jeber pisan. Katanya Allah, wah ieu nama sakona dah mah astagfirullah ieu teh kunaon salat teh cigan warek ngajak galuh kita. Sidik Allah nu dihadapina sombong-sombong gitu. Ya. Jangan sama atuh memperlihatkan rasa hina diri di hadapan Allah kata Rasulullah. Yang ketiga, wattadaruun kata Rasulullah. Kita harus bertadarru. Memperlihatkan diri kepada Allah, memperlihatkan rasa butuh kepada Allah. Emang harus memperlihatkan rasa diri kepada Allah? Harus kepada Allah kita memperlihatkan rasa perlu dengan pertolongan Allah harus. Jangan kepada manusia, jangan. Walaupun kita butuh 1000 butuh, perlu 1000 perlu, kita jangan terlalu banyak meminta-minta. Kalau minta dikasih, alhamdulillah. Kalau nggak dikasih, hati kita dengar kapan pasti. Duh, bahas ya. Padahal aneh-aneh kalau baduit. Tapi orang nyepan sakit itu kayak menit mere. Oh, hati teh sakit kan ya. Kalau sama Allah memperlihatkan rasa butuh sama Allah itu harus. Ya. Maka di dalam doa salamat begitunya. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din ya Allah ya Rabbi. Mudah-mudahan kami semua diselamatkan dalam agamamu ya Allah. Kami minta sama Allah. Wa afiatan bil jasad ya Allah ya Rabbi. Mudah-mudahan kami semua disehatkan lahir dan batin ya Allah. Itu kan meminta kepada Allah. Apalagi nggak meminta dengan rezeki. Rezeki waduh paling hebat pisan. Kadang-kadang dua yang lain sekali. Bab rezeki ditambah. Nah. Contoh di dalamnya Allah inna sallallahu wa abiyan sarwajada tanpa ilmu wa barakatan rezeki oh rezeki nu barokatan ditambah supaya pendengar Allah cepat dijabah sama Allah enggak bisa cuman kita berusaha berdoa hanya minta kepada Allah boleh ya mah boleh meminta kepada Allah boleh meminta kepada Allah di waktu ibadah karena itu tempatnya. Adapun diijabah dan nggak ijabahnya itu urusan Allah, bukan urusan ranah kita. Yang perlu kita yang udah melaksanakan berdoa. Berdoa itu bagian daripada ibadah. Gak dilarang berdoa. Karena diperintah sama Allah. Banyak berdoa itu jadi ibadah. Semakin banyak berdoa itu jadi ibadah. Gitu. Satu, tadi tamasyukun. Kedua, wattawadu'an. Ketiga, wattadaru'un. Keempat, wata'assufun. Awas di waktu sholat jangan terlalu banyak bergerak kecuali rukunnya sholat. Sujud, ruku, tahiyat, duduk itu bagian dari rukun sholat. Selain itu jangan. Jadi kalau waktu sholat makanya dianjurkan kepala itu melihat kepada tempat sujud kita. Dan tempat sujud kita jangan banyak gambar. Ada kan sejadah yang gambar apa itu sejadah? Uncal. Jangan kayak waktu sholat main uncal atau wah uncal harus ya kabur ya. Kamu main kalian gambar kalanci di sujudan. Wah kalanci. Aduh riwa. Udah ya sunatnya yang putih aja kalau bisa. Yang nggak ada gambaran aja.
tempat sejadah kita. Nanti bisa main kelinci, bisa main unsal, bisa main ngabangun masjid deh. Gambar masjid. Wah, kita arsitek masjid. Wah, itu ya bahaya tuh ya. Udah aja yang putih kalau bisa. Dianjurkan, bahkan disunatkan sejadah kita itu yang putih. Supaya apa? Menunjang kehusuan kita. Enggak yang putih, yang merah bisa. Jangan ada gambar-gambar. Apalagi sholat di rumah itu paling repot, sholat di rumah. Di rumah, di kamar, anak-anak. Ada gambar Mick Jackson. Wah, Akbar, gelo Mick Jackson. Ya Mick Jackson akhirnya pas sholat. Ya, di rumah itu paling banyak gambar kan ya. Makanya di masjid lebih bagus polos lah. Emang indah dengan ada kaligrafi Al-Quran, indah. Tapi kalau kaligrafi bagus, begitu Allahu Akbar kita lihat kaligrafi, waduh bagus kaligrafi, dibaca kaligrafi, itu nama lupa bacaan sholat, baca kaligrafi. Ya sudah cekin lah, belajar kaligrafi, jangan polosin aja lah, polosin aja. Jadi waktu sholat itu jangan terlalu banyak yang gerak. Ada waktu sholat goyang-goyang. Pernah lihat gak? Ada orang waktu sholat badannya enggak diem, goyang gitu. Eta enggak itu arek yoga. Goyang sholat. Bahkan kalau kita ada yang gatal juga harus teratur. Ngegaruknya itu harus teratur kalau kita ada yang gatal. Jangan seenak-enakannya. Apalagi dalam kitab fikih. Kalau garukan kita lebih daripada 3 kali yang berturut-turut itu batal. Kita gini contohnya. Ada nyamuk gigit, ya pasti gigit nyamuk. Gigit. Kita lihat, ditepuk. 1 kali tepukan nggak batal. Kalau tapuk bekasnya itu gatal, kita dengan jari-jari yang 5 kita dimainkan semua, 3 kali garukan udah batal sholatnya. Walaupun tidak gerak rongga-rongga kita yang besar, karena berturut-turutnya, gitu ya, berturut-turutnya. Kalau jari enggak, jari mah enggak jadi batal, enggak jadi batal. Kalau jari-jari yang diputar enggak batal, bahkan menurut mereka itu jadi sunnah, enggak batal. Indah-indahnya ilmu keagamaan. Jangan malu kalau udah keyakinannya gitu, udah aja gitu. Yang penting enggak membatalkan sholat. Gitu. 1. Wa ta'assufun. Yang keempat itu jangan terlalu banyak gerak di waktu sholat. Hati disatuin kepada Allah. Keduanya jangan banyak gerak. Yang keduanya jangan memperlihatkan rasa hina diri hadapan Allah. Yang ketiganya memperlihatkan rasa butuh dengan pertolongan Allah. Yang keempatnya jangan terlalu banyak gerak. Yang kelimanya wadba biyadika, kata Rasulullah, angkat tanganmu dan berdoa sesudah sholat kepada Allah. Kita sesudah itu disunatkan mengangkat tangan. Itu hadisnya riwayat An-Nas, itu sahih. Itu sahih. Jadi tidak apa-apa kalau orang yang ada mengangkat tangan itu bagus karena ngikuti aturan. Kalau enggak ada yang mengangkat, boleh karena dia punya versi masing-masing. Kalau yang mau langsung mengangkat tangan bagus karena itu hadisnya. Itulah bahasan-bahasan menyongsong bersyukur di dalam hari kemerdekaan kita Indonesia 17 Agustus dengan cara meningkatkan keimanan kita, meningkatkan ketakwaan kita, meningkatkan kejujuran kita. Kalau jadi masyarakatlah yang bertakwa, jadi pejabat-pejabatan yang takwa semuanya, insya Allah Indonesia pada umumnya ini bakal menjadi negara baldatun thayyibatun warabun ghafur. Semoga bahasan yang pertama yang tadi kita bahas menjadi keilmuan kita, menambah pembendaharaan keilmuan kita, dan bisa dilaksanakan di waktu sholat. Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
wasallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.